Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang teknologi. Karena banyak teman-teman yang selalu bingung saat ingin membeli sebuah laptop, bahkan walaupun mereka sudah terbiasa menggunakannya di kantor ataupun di rumah. Hal ini mungkin dikarenakan membeli sebuah laptop tidak seperti membeli beras yang selalu habis dan minggu depan kita bisa coba lagi merek beras yang lain. Membeli laptop bisa jadi akan dipakai untuk kurun waktu setahun atau lebih. Nah, untuk itu sangat penting bagi kita untuk mengerti barang yang akan kita beli. Sehingga kita tidak membeli barang yang salah dan berujung kecewa. Dan dalam video ini, saya akan berbagi pengetahuan yang saya tahu tentang laptop dan menganalisa kebutuhan laptop seperti apa sesungguhnya yang tepat untuk kita beli. Pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, kenapa harus membeli laptop dan kenapa tidak membeli PC desktop? Sebuah PC desktop memiliki banyak kelebihan dengan rentang harga yang sama, yaitu resiko maintenance kerusakan yang rendah dan performa yang berlipat lebih tinggi. Selain itu, desktop relatif menggunakan layar yang besar dan tidak membuat mata kita berkerut memandanginya seharian. Jadi, jika orang memutuskan membeli sebuah laptop itu dikarenakan permasalahan mobilitas dan selanjutnya tentang penghematan daya. Penggunaan di sekolah, di kampus atau pekerjaan seorang sales mungkin sangat membutuhkan mobilitas tinggi. Atau di sisi lain, Anda ingin mengurangi biaya pemakaian listrik di rumah karena PC desktop memang menguras daya lebih besar dari laptop. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, untuk apa laptop itu nantinya? Dewasa ini banyak sekali fungsi komputer yang sudah berpindah tangan, dalam arti sebenarnya ya. Berpindah ke tangan Anda dalam sebuah HP, bermedia sosial, membaca berita dan mungkin sambil mendengarkan musik. Jika laptop dibutuhkan hanya untuk melakukan pekerjaan ringan, menyelesaikan makalah dari kampus atau sekolah atau berjualan online dari rumah, maka Anda tidak perlu membeli laptop yang mahal. Atau jika intensitas dan file-file yang dikerjakan mulai banyak karena Anda bekerja dengan sibuk, Anda hanya perlu membeli laptop setingkat di atasnya. Karena intensitas penggunaan yang tinggi dan penting mungkin membutuhkan kehandalan laptop Anda. Sedikit tambahan performa tidak ada salahnya. Tetapi jika Anda memang seorang hobi kecanduan main game, laptop biasa akan menjadi panas karena Anda paksakan untuk bekerja ekstra dan akhirnya performa yang lambat membuat Anda tidak puas menikmati game Anda yang terputus-putus. Dan juga, jika Anda sering mengerjakan tugas grafis seperti seorang arsitek, atau memanipulasi audio video dan menyematkan efek ke dalamnya, maka membeli laptop dengan spesifikasi tinggi akan sangat membantu Anda mengerjakan tugas-tugas. Tetapi di luar dari itu, perlu diingat bahwa merencanakan membeli laptop seringkali dipakai untuk lebih dari 1 tahun. Jadi perlu direnungkan seperti apa kebutuhan itu nantinya. Kesalahan menentukan membeli bisa menjadi fatal. Misalnya, untuk mobilitas tinggi sehari-hari kita membeli laptop gaming performa tinggi yang seringkali memiliki berat di atas 2 kg. Maka Anda tidak akan nyaman membawanya kemanapun. Ada berbagai macam merek dan tipe laptop di pasaran. Beberapa merek populer seperti Dell, Hewlett-Packard, Lenovo dan Acer mereka memiliki berbagai jenis laptop sesuai kategori dan kebutuhan. Sedangkan merek-merek dari Jepang dan beberapa merek lain di Asia cenderung tidak memiliki banyak variasi. Mungkin karena industri komputer bukan bisnis utama mereka. Laptop keluaran terbaru saat ini rata-rata sudah sangat tipis dan ringan. Bahkan banyak terobosan fitur seperti touchscreen untuk mengimbangi kemampuan gadget. Tetapi sebagian besar produsen masih mengkategorikan produk mereka berdasarkan performa, karena hal itu adalah faktor utama perbedaan harga masing-masing produk. Pabrikan Dell mengategorikan produk mereka berdasarkan reliabilitas dan ketahanan produk. Inspiron menargetkan pasar low-end consumer, sedangkan Latitude menargetkan pasar bisnis dan enterprise. Tidak hanya itu, mereka juga ada kelas precision untuk kelas engineering dan laptop khusus game seperti Alienware. Demikian juga dengan pabrikan Hewlett-Packard, mereka membelah pasar menjadi kelas masyarakat dan kelas profesional, dan masing-masing memiliki kategori performa dari yang biasa hingga untuk game dan grafis. Pabrikan Lenovo memiliki lebih banyak varian di masing-masing segmen, sedangkan pabrikan Acer lebih cenderung sederhana seperti halnya Dell. Ada juga brand MSI yang fokus terhadap pasar performa tinggi seperti game dan grafis. Dengan cara itu mereka membentuk stigma harga mereka di pasar. Sedangkan jika Anda mengincar produk Apple, Anda hanya menentukan pilihan antara MacBook biasa dan yang Pro. Sedangkan rentang harga masing-masing segmen berdasarkan komposisi penyimpanan, RAM dan prosesor.
Asus tidak kalah dengan fokus ke penawaran aksesoris seperti layar OLED dan daya tahan baterai yang lama. Hal ini sedikit membingungkan, tetapi Anda bisa mempelajarinya di website masing-masing merek karena mereka menjelaskan dengan detail masing-masing tipe yang mereka jual. Hal terpenting adalah bagaimana kita menilai kualitas spesifikasi sebuah laptop. Ada beberapa tool yang bisa kita untuk mengukur benchmark sebuah laptop, dari sisi CPU, kartu grafis maupun mengenali jenis RAM dan SSD yang digunakan. Mungkin saya akan terangkan panjang lebar di video selanjutnya. Nah, jika Anda akan membeli laptop untuk keperluan organisasi seperti pemerintah atau kantor Anda, sudah tentu Anda akan membeli laptop baru. Karena akan sangat rumit menjelaskan ke orang akunting jika Anda membeli barang elektronik bekas. Tetapi jika Anda mempertimbangkan Anda laptop baru dan bekas, sebaiknya Anda tahu masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Membeli laptop baru menjamin Anda akan kualitas laptop tersebut, karena jika terjadi kerusakan tentunya ada garansi dari produsen laptop tersebut. Selain itu, Anda bisa menikmati fitur-fitur terbaru. Hampir semua laptop saat ini sangat tipis yang pada masa lalu hal tersebut sesuatu yang istimewa dan menjadikan sebuah laptop mahal. Fitur-fitur terkini seperti USB Type-C, teknologi baterai yang lebih awet dan fitur Thunderbolt bisa Anda nikmati tanpa harus membeli kelas premium. Akan tetapi, harga sebuah laptop baru sangat mahal, bahkan jika harus membeli kelas termurah, Anda masih bisa mendapat sebuah laptop bekas dari kelas atas. Sedangkan jika Anda memutuskan membeli laptop bekas, maka karena harganya sangat murah, Anda bisa terfikir untuk membeli laptop dengan kelas di atas yang Anda butuhkan. Dan seringkali laptop bekas membawa lisensi software yang bagus di dalamnya. Ya, walaupun di Indonesia hal itu tidak terlihat penting karena maraknya software bajakan. Harga yang harus dibayar adalah sebuah resiko kerusakan tanpa garansi. Hal ini seperti berjudi terutama jika Anda tidak paham menilai sebuah laptop bekas. Nanti saya akan buatkan sesi khusus membahas cara mengecek laptop bekas. Salah satu hal lain yang harus dimaklumi dari laptop bekas, terutama jika terlalu tua, adalah kompatibilitas operating system seperti Windows. Misalnya Windows 11 hanya bisa diinstal di laptop generasi tertentu, atau saat kita paksakan menginstal operating system terbaru, beberapa driver seperti audio, Bluetooth, USB 3.0 tidak berfungsi karena manufakturnya sudah tidak menyediakan driver terbaru. Tetapi jika Anda mendapatkan sebuah laptop bekas yang murah dan bagus, Anda sangat beruntung. Nah, coba pikir baik-baik ya sebelum menentukan. Sekarang saya akan mengajak Anda belajar sedikit demi sedikit tentang teknologi sebuah laptop. Sebuah laptop bekerja dengan software atau perangkat lunak. Ada banyak perangkat lunak, yang terkenal adalah Microsoft Windows dan Macintosh buatan Apple. Sedangkan operating system yang lain sangat jarang ditemui. Operating system atau disingkat OS, adalah perangkat lunak dasar atau pondasi sebelum kita bisa membuka software lain seperti Excel, Internet, Photoshop, game, dan lain-lain. Seperti perangkat HP yang Anda pakai. Android adalah OS dan di dalamnya Anda bisa membuka software seperti TikTok, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain. Microsoft Windows adalah yang paling populer di Indonesia. Saat ini versi yang masih bisa dipakai adalah Windows 7, Windows 10 dan yang terbaru adalah Windows 11. Walaupun Windows 7 sudah tidak disupport lagi oleh Microsoft, tetapi banyak software masih mempertahankan berjalan di Windows 7. Sedangkan Windows XP dan versi sebelumnya sudah tidak bisa digunakan dengan normal karena banyak software seperti internet tidak bisa berjalan lagi. Jadi hati-hati jika Anda membeli laptop yang sangat jadul, karena bisa jadi hanya berfungsi seperti kalkulator dan pemutar musik saja. Pabrikan Apple, selain membuat laptop juga sekaligus membuat operating system yang disebut macOS. Versi terbarunya di 2023 adalah macOS 14 dengan nama Sonoma. Menggantikan versi sebelumnya, Ventura. Saat ini, versi yang masih layak pakai mungkin adalah Yosemite di versi 10. Jika lebih lama dari itu, saya khawatir Anda tidak bisa menggunakan fungsi sehari-hari dengan normal. Tetapi, perangkat Apple kurang populer di Asia. Walaupun pemasarannya cukup lumayan, tetapi banyak orang yang kurang paham menggunakannya. Mungkin harga perangkat Apple sangat mahal sehingga sedikit orang yang punya kesempatan mempelajarinya. Operating system lain yang lumayan populer adalah Chrome OS dan Linux. Chrome OS dibuat oleh Google dengan basis Google Chrome Browser dan berbagai perangkat lunak Google yang memang selama ini berjalan di atas internet seperti Google Chrome.
Tetapi karena berbasis cloud, semua file tidak kita simpan di laptop melainkan di internet, sehingga jika kita tidak bisa mengakses internet, maka kita tidak bisa mendapatkan apapun. Oleh sebab itu, perangkat Chrome OS membutuhkan hard drive yang sangat kecil. Biasanya 64 GB sudah sangat besar. Sedangkan OS Linux merupakan OS tua yang membayangi Microsoft Windows dan Apple. Linux adalah operating system gratis yang bisa kita pakai dan berisi berbagai perangkat lunak gratis lainnya. Tetapi walaupun serba gratis, ternyata tidak terlalu populer karena penggunaannya tidak senyaman OS mainstream seperti Windows dan Apple. Bahkan walaupun distribusi Linux seperti Ubuntu yang sudah sangat bagus, juga belum bisa menarik perhatian. Mungkin karena merasa bisa menggunakan Windows bajakan sehingga orang tidak tertarik pindah ke OS Linux. Ya, begitulah manusia. Jika Anda tertarik menggunakannya, Anda bisa menyiapkan sebuah flash disk kosong dan mendownload OS tersebut dari websitenya dan mengkonfigurasinya dengan software Rufus sehingga kemudian Anda bisa menginstalnya di laptop Windows Anda. Linux juga memungkinkan kita memiliki dua OS atau lebih dalam satu mesin. Jadi Anda tetap bisa memakai Windows dan Linux bergantian sesuai keinginan. Sesuatu yang menarik bukan? Sambil Anda memilih laptop yang sesuai, yuk kita belajar sedikit tentang sebuah laptop. Saya akan mengajak Anda melihat isi sebuah laptop dan bagaimana dia bekerja. Sebuah laptop terdiri dari 3 bagian utama, yaitu sumber daya, mesin dan perangkat input/output. Berbeda dengan sebuah PC, karena sifatnya yang portable, laptop menggunakan baterai untuk menghidupkan mesinnya. Tentu saja baterai ini memperoleh energi dari colokan listrik ya. Nah, jika baterai Anda rusak, Anda tetapi bisa menggunakan laptop secara langsung menggunakan listrik PLN. Karena laptop menggunakan daya yang relatif rendah, laptop memerlukan adaptor untuk menurunkan daya yang dikonsumsinya. Rata-rata laptop reguler menggunakan adaptor 19 volt dan 3.1 ampere atau sekitar 65 watt. Sedangkan laptop gaming atau engineering menggunakan adaptor antara 90 sampai dengan 180 watt. Saat laptop dinyalakan, semua yang ada di mesin dikendalikan oleh CPU atau prosesor. Sedangkan prosesor dibantu bekerja dengan berbagai komponen seperti penyimpanan, jaringan dan I/O, komponen seperti RAM dan hard disk berfungsi menyimpan file-file kita. Sedangkan beberapa komponen mengatur keluar masuk data internet, menampilkan gambar di layar dan yang lainnya merespon masukan dari keyboard, mouse, webcam, dan mikrofon. Diagram paling kanan adalah komponen-komponen yang langsung berinteraksi dengan kita. Layar memberikan interaksi visual sedangkan speaker berinteraksi dengan pendengaran kita. Sedangkan keyboard, mouse dan lainnya berfungsi menerima respon dari kita, berupa ketikan, visual, kamera atau suara melalui mikrofon. Beberapa merek premium menyematkan biometrik seperti fingerprint sebagai tambahan. Komponen lain seperti touchscreen dan USB port juga sangat penting. USB port bisa menghubungkan kita ke perangkat lanjutan seperti printer, scanner dan berbagai alat lainnya untuk bisa kita kendalikan. Lain kali, saya akan menjelaskan secara detail satu persatu bagian supaya kita bisa mengetahui variasi spesifikasi masing-masing bagian. Bicara tentang performa sebuah laptop, maka prosesor, RAM, kartu grafis dan penyimpanan sangat mempengaruhi. Sedangkan spesifikasi layar, keyboard, speaker dan lainnya lebih berpengaruh terhadap kenyamanan dalam menggunakan laptop. Jadi Anda harus memperhatikan diagram mesin jika memerlukan upgrade performa, atau mempelajari jenis-jenis komponen input-output jika ingin akurasi tertentu. Misalnya ingin laptop dengan audio yang mantap atau trackpad untuk menggambar kartun, maka kita harus eksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan komponen tersebut. Sebagai otak komputer, tentu saja prosesor dinilai sebagai komponen paling penting dan sebagai landasan dasar performa sebuah komputer. Rumusnya begini, jika prosesor yang dipakai performanya rendah, bagaimanapun Anda menggunakan komponen I/O teknologi tinggi pun tidak akan maksimal. Namun, jika performa prosesor Anda sangat bagus, tetapi tidak diimbangi komponen yang memadai, ibarat orang pintar tapi tubuhnya lemah. Jadi minimal harus seimbang antara prosesor dan kualitas komponen. Misalnya, Anda membeli laptop dengan prosesor dengan spesifikasi grafis tinggi seperti Intel i7-8650H, tetapi layar yang dipakai hanya Full HD. Tentunya prosesor kelas biasa sudah cukup. Di dunia ini dua pabrikan prosesor yang sangat menguasai pasar saat ini adalah Intel dan AMD. Menurut para pemakai,
Prosesor Intel terkenal stabil dan memiliki kompatibilitas penuh terhadap berbagai perangkat lunak. Hanya saja harganya relatif lebih mahal dari AMD. Sedangkan AMD sebaliknya dikenal cepat panas dan ada beberapa software yang tidak kompatibel. Namun AMD terkenal jauh lebih murah dibandingkan Intel di level yang sama. Sebenarnya, prosesor Intel terkenal pelit melepaskan fitur-fiturnya, misalnya overclocking untuk booster performa. Oleh karenanya, temperatur kerja prosesor Intel cenderung lebih stabil sehingga kinerja ikut stabil juga. Hal inilah yang dialami penggemar prosesor Intel. Dan karena menguasai lebih banyak pasar, hampir semua pengembang software menyediakan support untuk prosesor berbasis Intel. Sedangkan AMD, suka obral fitur dan ini disukai para gamer. Mereka dengan mudah melakukan booster performa CPU AMD padahal hal tersebut menyebabkan meningkatnya temperatur prosesor. Itulah sebabnya dikatakan prosesor AMD gampang panas. Nah, walaupun selalu dikenal berada di bawah bayang-bayang kualitas Intel, pada 5 tahun terakhir AMD melakukan terobosan terhadap Intel dengan mendahului menggunakan teknologi 9 nanometer yang dikenal dengan AMD Ryzen. Sehingga prosesor AMD memiliki performa melampaui Intel dan mereka menjualnya dengan harga lebih murah. Ini sangat mengejutkan pasar dan Intel tentunya. Nah, kamu lebih memilih yang mana? Hal terpenting akhirnya adalah harga laptop tersebut. Di sini saya selalu memegang prinsip, harga mahal biasanya karena kualitasnya tinggi. Walaupun bisa saja salah, jangan tergiur laptop harga murah. Perhatikan dulu spesifikasinya dengan detail. Ukuran layar bisa saja lebar, tetapi jika resolusinya rendah, maka Anda tidak akan puas menggunakannya. Jangan melihat prosesor dari speednya saja, misalnya 1,6 GHz atau 2,6 GHz dan seterusnya. Anda harus perhatikan jenis prosesor dan jika perlu cek secara online benchmark prosesor tersebut. Saya akan menjelaskan ini di video selanjutnya. RAM sangat mudah diidentifikasi. Semakin besar semakin bagus. Tetapi, jika Anda hanya menggunakan laptop secara santai, Anda tidak memerlukan RAM yang besar, kecuali Anda selalu bekerja dengan banyak aplikasi yang dibuka sekaligus, atau sering membuka file-file besar. Di laptop jenis lama, kira-kira sampai generasi 7, Anda masih bisa melakukan upgrade RAM dengan mudah dan dikerjakan sendiri. Tetapi di model-model terbaru, RAM sepertinya sudah disolder langsung di papan elektroniknya, sehingga kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan RAM kita. Selain itu, dengan level yang sama, laptop kelas komersial yang dipakai di kantor-kantor biasanya membutuhkan fitur tambahan seperti Thunderbolt atau docking supaya mereka bisa bekerja di multi-layar dengan mudah. Selain itu, laptop komersial sering bekerja sama dengan pabrikan operating system seperti Microsoft untuk mendapatkan lisensi secara langsung. Sehingga harga laptop jadi semakin tinggi. Untungnya, jika Anda membeli laptop bekas kelas komersial ini, Anda tidak perlu membeli lisensi atau membajak sistem Windows-nya. Lumayan kan? Beberapa laptop komersial bekas yang banyak beredar seperti Dell Latitude, HP EliteBook, atau Lenovo ThinkPad adalah seri andalan produsen laptop. Sedangkan untuk laptop baru, biasanya di kisaran harga paling murah 4 jutaan untuk laptop harian. Laptop ini bisa dipakai untuk anak-anak sekolah atau pemakaian sosial media di rumah. Dengan berbagai spesifikasi, jenis ini bisa menyentuh angka 6 juta. Selanjutnya laptop dengan performa yang bisa diandalkan untuk bekerja, ada di kisaran 6-10 jutaan. Sedangkan laptop di atas 10 juta biasanya mengincar segmen komersial, game dan engineering. Pernahkah Anda mendengar satu set laptop Asus ROG terbaru dengan harga 100 juta? Atau laptop Dell Precision dengan harga 60 juta. Tenang, Anda akan terkejut melihat harga bekasnya 3 atau 4 tahun kemudian. Nah demikianlah teman-teman yang bisa saya sharing ke kalian. Mengingat keterbatasan pengetahuan saya, kalian bisa menambahkan di komentar sehingga teman-teman yang lain bisa mendapat lebih banyak informasi. Jika kalian tertarik, saya berencana melanjutkan membuat video part 2 yang akan menjelaskan lebih detail jenis-jenis komponen laptop, sehingga kita bisa lebih cermat mengidentifikasi spesifikasi sebuah laptop. Jika Anda sudah terbiasa, Anda akan bisa menebak spesifikasi laptop hanya dengan melihat logo yang ada di laptop tersebut. Misalnya stiker Intel berwarna hitam adalah keluaran prosesor generasi keempat sampai dengan kelima sekitaran tahun 2014 dan 2015. Terutama jika kalian hobi mengincar laptop bekas, pengetahuan-pengetahuan tersebut sangatlah penting.
Jadi, sampai jumpa di part 2 dan jangan lupa berlangganan di channel ini agar kalian mendapatkan update terbaru.